Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita break dari berita Pilpres karena ada yang menarik di kampung kita, di tepatnya di Kabupaten Bombana. Hari ini kita akan podcast dengan salah satu caleg Dapil 3, Pak ya. 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 Bersama dengan Pak Sandi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Pak, kan ini menjadi fenomena baru buat masyarakat Bombana, khususnya di Poliang, Poliang Barat, sama Tontonunu. Ya. Karena kehadirannya sosok Kakanda Suwandi ini di caleg dari Golkar, Kanda. Ya, kenapa? Karena Kakanda kan ini baru-baru muncul. Ya. Nah, selama ini kemana saja? Itu yang menjadi pertanyaan awal mendasar buat dari masyarakat, Kanda. Mungkin itu dulu yang bisa Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang selama ini saya turun ke dapil, semua masyarakat saya temui. Nah, memang ada jawaban, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Kenapa baru muncul, selama ini kemana? Nah, saya jawab, karena saya baru muncul memang 20 tahun yang lalu itu saya sekolah di Poliang sini. Saya lahir di Boy Pinang, saya besar di Boy Pinang, dan saya sekolah SD, SMP. Nah, sampai di situ saja. Tahun 2002 saya tuh tamat di SMP Negeri 1 Kestarip. Pada saat itu. Dan pada saat itu orang tua saya sudah ekonominya jatuh. Mau dibilang sudah tidak mampulah menyolok. Saya disekolahkan, biaya sudah tidak ada. Nah, pada saat itu saya disekolahkan di Bau-Bau, saya lanjut SMA di Bau-Bau. Setelah itu kerja, kuliah di Makassar, dan merantau ke Jakarta. Saya sebenarnya tidak baru muncul, nggak baru muncul. Saya itu tiap Lebaran tuh pulang kampung sebenarnya. Cuman kan tidak ketemu ya, seperti saat ini pencalekan. Ya. Jadi tiap tahun saya pulang itu karena keluarga besar saya di sini. Saya pulang setiap habis Lebaran itu ziarah kuburnya bapak. Kebetulan almarhum bapak saya itu dikuburkan di Poliang. Dan pada saat tiap tahun saya pulang, silaturahmi sama keluarga, ya balik lagi. Ya, ini yang yang kita mau gali dulu. Letak kuburan bapak di mana ini supaya lebih jelas sama masyarakat ini. Nah, kuburan almarhum bapak saya meninggal 2000. Almarhum bapak saya itu meninggal 2008. Itu dikuburkan di Kecamatan Poliang Selatan. Letaknya di Tanah Pajongang. Oh, di Pajongang. Iya. Jadi saya mungkin memang jarang ke sini karena tujuan saya pada saat jauh sebelum Pilcaleg ini, saya hanya pulang ziarah kubur terus balik lagi ke tempat kerja. Ya. Berarti ada kayak semacam ikatan batin lah dengan Bombana, Poliang, begitu pula dengan Pajongang, begitu erat. Tentunya ikatan batin saya dengan Poliang itu, nah saya lahir di sini. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya tumbuh dan tahu persoalan-persoalan kehidupan itu saya di Poliang. Nah, adapun saya keluar di luar itu hanya semata-mata ingin mencari kerja. Mencari kerja. Alhamdulillah, setelah apa yang saya dapat di luar sana, saya merasa saya harus berguna buat daerah saya. Gitu. Dan saya harus pulang. Karena kemanapun saya pergi, saya kurang lebih 7 tahun di luar, 2 tahun tinggal di Bekasi, di Jakarta, setelah itu balik ke Bau-Bau. Dimanapun saya pergi itu saya selalu merindukan kampung halaman saya. Poliang khususnya. Ya, Poliang. Apa juga. Berarti itu sudah terjawab tadi, hubungan Kakanda dengan daerah ini. Ya. Itu sudah terjawab. Kemudian selanjutnya, Kanda, ini kan sekarang posisinya masuk dalam ranah caleg, khususnya di Dapil 3 Kabupaten Bombana. Apa tujuannya Kakanda untuk masuk dalam pertarungan ini? Nah, tujuan saya itu sebenarnya ingin pulang kampung. Saya ingin pulang kampung. Tujuan saya itu
Tapi apalah gunanya saya kalau hanya saya pulang kampung? Tentunya saya ingin berbuat untuk daerah saya dengan saya maju sebagai caleg. Tujuan saya karena saya rindu dengan kampung saya rindu dengan keluarga besar saya di sini, karena mereka lah yang mengajari saya tentang pengalaman keluarga saya di sini. Tujuan saya itu, saya ingin pulang kampung dan saya ingin berbuat untuk daerah saya. Ya, betul sekali. Seperti itu. Keren. Kemudian Kanda masih menyangkut masalah ini, tentunya ada rencana-rencana ke depan ketika misalnya insya Allah terpilih menjadi Dewan Perwakilan Amin. Rakyat daerah. Amin. Kira-kira rencananya apa Kanda untuk ke depan ini? Nah, itu rencana saya. Tentunya saya akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh legislatif yang lalu. Saya akan membuat gebrakan, saya akan mengubah mindset masyarakat, dan saya akan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik yang tidak dilakukan oleh anggota dewan kita yang lalu. Dan itu mungkin saya bisa rahasiakan. Makanya mungkin saya bisa sampaikan kepada masyarakat, jika kita ingin ada perubahan di daerah kita, dan apa yang saya ingin lakukan gebrakan itu yang tidak dilakukan anggota DPR yang lalu, tentunya kebaikan untuk daerah kita. Nah, itu saya mungkin belum bisa saya ungkapkan semuanya, karena yang namanya caleg ini selalu yang manis-manis diungkapkan, selalu bahkan janji-janji manis yang diberikan. Nah, saya tidak mau berjanji, tapi kalau masyarakat mau tahu apa yang saya ingin lakukan, itu ya pilih saya. Ini bukan berarti saya rahasiakan, enggak. Tapi saya belajar dari apa yang belum dilakukan wakil rakyat kita sebelumnya, dan itu yang saya pelajari. Berarti saya bisa potong sedikit, Kakanda secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak puas dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat kita sebelumnya. Saya tidak mengatakan belum puas, tapi hari ini saya mengatakan belum maksimal. Oh, belum maksimal. Belum maksimal. Menyangkut masalah itu, terus bagaimana pendapat Kakanda perihal anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita kemarin? Ya, kinerja wakil rakyat kita kemarin, tentunya selama ini saya selalu banyak mengkritik. Saya selalu banyak mengkritik, kita kekurangan ini, kita kekurangan itu. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Salah satu contohnya, pembangunan di daerah kita ini belum merata. Kebutuhan-kebutuhan yang urgen di daerah kita ini belum terrealisasi. Nah, itu selama ini saya mengeluh, kok ini belum ada, kok ini tidak diperbaiki, tapi tidak ada realisasi. Nah, di situ timbul dalam hati saya, kayaknya saya harus gabung di dalam pemerintahan. Kayaknya saya harus maju di dalam pemerintahan. Untuk merubah semua itu, Mas. Untuk merubah semuanya itu. Ya, tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tidak ada sekat-sekat. Kalaupun mereka, masyarakat kemarin yang tidak memilih saya, tapi ternyata saya duduk, walaupun yang mereka tidak memilih saya tidak mau sekat-sekat itu, ya semuanya kita rangkul. Harus semua dirangkul. Ya, selanjutnya ini mungkin pertanyaan dari netizen juga. Ketika Kakanda hasil duduk di DPRD, bagaimana cara Kanda dalam membantu ekonomi daerah, khususnya UMKM anak muda? Nah, itu UMKM anak muda. UMKM ini kan, alhamdulillah hari ini saya juga adalah ketua HIPMI Bombana. HIPMI Bombana itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan saya adalah ketua BPC-nya. Dan program-program wirausaha, tentunya sasaran kami adalah anak muda. Bagaimana kita membangun mindset anak muda kita ini yang mungkin baru tamat SMA, yang baru tamat kuliah, kita mendoktrin mereka itu agar menjadi pengusaha. Jangan semata-mata setelah lulus SMA, setelah tamat kuliah, mereka hanya berpikir mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Nah, bukan berarti itu tidak bagus, enggak. Hanya menurut saya, alangkah lebih bagusnya kita menjadi pengusaha, supaya daerah kita ini bisa maju. Karena dari 100% pembayaran pajak kita di daerah ini adalah pendapatan kita dari pengusaha. Dan tentunya kita harus berkontribusi kepada daerah kita. Nah, maka dari itu harapan saya jika misalkan saya terpilih di tanggal 14 Februari nanti untuk menjadi wakil rakyat,
tentunya program saya ke depan adalah bagaimana kita mendorong pemerintah, kita sebagai wakil rakyat membuat regulasi, mendorong pemerintah agar anak-anak muda di daerah kita ini jangan kerjanya hanya nongkrong, bikin kacau, minum minuman keras, itu yang harus kita hilangkan. Maka ada peran pemerintah di situ. Ada peran pemerintah di situ yang tentunya didorong oleh legislatif. Kita membuat peraturan daerah, berikan mereka modal usaha, hidupkan kembali KUR, kredit usaha rakyat, dan jangan bebani mereka. UMKM kita, berikan mereka modal usaha, dan jangan membebani mereka harus ada jaminan, enggak. Tapi tentunya ada persyaratan-persyaratannya. Minimal dia adalah putra dan putri Bombana. Nah, APBN kita kan besar. Bombana ini besar. Berapa kira-kira? Iya, Bombana ini kurang lebih kalau tidak salah APBD Bombana itu sekitar 1,4 sampai 5 triliun. 1,4 atau 1,5 triliun. Nah, tentunya itu sangatlah besar. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus memberikan porsi untuk anak-anak muda kita. Berikan mereka modal usaha, berikan mereka pelatihan-pelatihan untuk berusaha. Berusaha tentunya dengan skill mereka masing-masing. Mantap. Seperti itu. Kemudian ini kan masih mengenai soal ekonomi daerah. Bagaimana cara pengembangan Kakanda misalnya untuk memperjuangkan supaya ekonomi daerah kita naik, khususnya di Poliang ini? Karena kan mungkin masih ada infrastruktur yang terbengkalai sejauh ini, dan bagaimana Kakanda merespon akan hal itu? Nah, itu saya selama turun ke lapangan, proses sosialisasi pencalekan ini, saya banyak dapat keluhan di masyarakat. Entah itu kurangnya daya beli masyarakat, penjual-penjual pada mengeluh, bahkan ada yang gulung tikar. Nah, di mana peran kita sebagai wakil rakyat di situ? Kita harus peka, jangan menunggu mereka mengeluh. Kita sebagai wakil rakyat itu harus datang mendengarkan aspirasi mereka, apa permasalahannya. Nah, salah satu contoh hari ini yang terjadi, kondisi pasar Bopinang itu masih amburadul pembagian losnya. Nah, di mana peran wakil rakyat kita di situ? Saya rasa sampai hari ini keluhan yang saya dapat di masyarakat itu belum ada solusi. Nah, untuk meningkatkan ekonomi daerah kita ini kan, tentunya kita ini harus kita tahu bahwa Bombana ini kaya. Bombana ini kaya. Kita itu mempunyai sumber daya alam itu mulai dari laut, darat dan udara. Itu harus kita tahu. Itu laut kita itu tiap hari itu ribuan ikan dikasih naik. Bahkan musiman itu ada namanya ikan melajah. Bertelur itu luar biasa kan. Pagai itu hampir setiap hari itu ribuan ekor ikan yang naik. Itu luar biasa kekayaan laut kita. Terus yang kedua di darat. Di darat itu kita punya nikel, kita punya emas, kita punya pasir silika, kita punya batu kapur. Itu kalau dikelola dengan baik dan anak putra daerah yang diberikan leluasa untuk mengelola itu, pasti ekonomi kita akan meningkat. Nah, di udara, Pak. Di udara itu kita punya sarang burung walet. Itu luar biasa kekayaannya Bombana ini. Di Bombana ini kalau tidak salah, itu yang mempunyai 1000 lebih sarang burung walet di Bombana. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara itu yang terbanyak di Bombana. Nah, tentunya ada tata kelola keuangan yang salah hingga ekonomi masyarakat kita ini masih melemah. Salah satu contohnya lah, pemerintah harus memperhatikan pintu-pintu masuknya ekonomi kita. Gitu. Sampai hari ini saya melihat, khususnya di Dapil 3 ya, Poliang Barat, Poliang Tengah, dan Tontonono itu, kita masih kerepotan untuk menjual komoditi hasil sumber daya alam kita. Daya beli masyarakat yang kurang. Karena apa? Sampai hari itu saya melihat, ini boleh ya, saya mengkritisi sedikit. Silakan. Nah, saya melihat tidak ada upaya dari wakil rakyat kita bahwa pintu ekonomi kita ini kayak contohnya pelabuhan. Pelabuhan itu. Pelabuhan di Bopinang itu sampai hari ini saya kalau jalan ke pelabuhan takut ambruk. Sampai hari ini tidak ada perhatian, entah itu dari pemerintah ataupun dari perwakilan kita di DPR. Dan itu sudah berapa tahun itu? Lah, saya kurang tahu. Pelabuhan itu saya masih TK di sini, pelabuhan itu sudah ada. Entah, saya lupa tahun berapa dibangun, dan sampai hari ini pelabuhan itu sengaja, mungkin ada unsur kesengajaan dimatikan. Karena Pemda Bombana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah informasi di lapangan yang saya dengar itu adalah aset dari Pomala atau Kabupaten Kolaka. Nah, tentunya kan ada upaya-upaya
untuk kepentingan kita bersama, bagaimana wakil rakyat kita ini mengakuisisi itu pelabuhan. Doronglah pemerintah. Anggaran kita besar kok. Ayo kita komunikasikan dengan Kabupaten Kolaka. Komunikasikan bagaimana solusinya, apakah pelabuhannya bisa dialihkan ke Bombana atau kita bongkar karena memang pelabuhannya sudah lapuk. Iya. Kita bongkar ya Bombana bangun kembali. Kalau Datangkan bisa- ferry. Iya, Iya, datangkan. datangkan ferry. Jangan lagi masyarakat kita untuk menjual hasil sumber daya alamnya itu harus keluar ke Kolaka. Betul. Nah, Kolaka yang mendapat untung harusnya datangkan ferry. Tentunya kita bisa dengan program Jokowi hari ini kan tol laut, kita bisa masukkan pelni di situ. Saya yakin kalau itu ada dorongan dari wakil rakyat kita mendesak bupati demi sejahteranya masyarakat kita, bahkan itu mungkin dari ya tukang ojek, penghasilannya bisa meningkat, penjual asongan bisa meningkat. Akhirnya orang-orang dari luar itu tertarik datang di Bombana, tertarik datang di Poleyang sini. Tentunya yang diuntungkan kan pengusaha-pengusaha, penjual-penjual kita di pasar. Betul. Nah itu, saya yakin ekonomi kita akan naik. Tapi hari ini belum ada action dari anggota DPR kita untuk mengupayakan bagaimana pelabuhan itu bisa dihidupkan. Nah insya Allah ke depannya, siapapun yang menjadi anggota DPR, yang mudah-mudahan saya, Iya. karena selama ini saya mengeluh tentang itu, nah kalau saya jadi itu yang saya akan upayakan. Terus yang kedua, ya dari jauh saya memantau kondisi kampung halaman saya. Karena saya lahir di sini, dari jauh sering memantau di Bawah Pinang itu beberapa tahun yang lalu sering terjadi kebakaran. Iya. Itu sering terjadi kebakaran. Itu salah satu keluhan saya. Bahkan Pertamina pun saya dengar pernah kebakaran. Ada rumah-rumah penduduk, bahkan itu rumah keluarga saya. Ada rumah salah satu ASN pernah terbakar juga. Dan saya keluhkan kenapa sampai hari ini di akhir periode anggota DPR kita belum ada upaya-upaya untuk pengadaan 1 unit mobil kebakaran di Kecamatan Poleyang ini, di Dapil 3 ini. Itu yang saya keluhkan karena tidak ada realisasi, dan insya Allah jika saya diberikan rezeki untuk duduk, itu yang saya akan lakukan. Itu Saya akan yang mengadakan itu semua. paling diperjuangkan. Ya. Ya. Saya rasa itu sudah semakin terjawab perihal ekonomi, kemudian pengadaan damkar di Damkar. setiap kecamatan itu. Ya. Dan saya rasa ini juga menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan para milenial Gen Z di daerah Poleyang ini, Kanda. Dan saya rasa saya sangat gembira ketika Kanda mengangkat tema itu. Itu luar biasa. Selanjutnya, Kanda, kita beralih ke soal IUP itu, izin usaha pertambangan. Itu menarik. Ini juga menarik sekali. Sekarang kita tahu bahwa daerah kita ini kan sudah dikelilingi oleh IUP. Nah, bagaimana cara Kanda dalam menangani masalah tersebut? Nah itu sempat saya pertanyakan, tapi bukan kapasitas saya, karena saya sebagai masyarakat akhirnya mungkin tidak direspon. Iya. Nah, kondisi masyarakat kita hari ini perlu tahu, Pak, bahwa di lahan-lahan hak milik masyarakat itu sudah diblok semua dengan IUP. Saya rasa masyarakat hari ini tidak mengetahuinya, dan itu disetujui oleh DPR. Harusnya kan ada musyawarah. Wakil rakyat kita di DPR memberitahukan kepada masyarakat. Masyarakat mengizinkan nggak ada di wilayah kita ini untuk dibangunkan izin usaha pertambangan. Nah kalau masyarakat seperti tidak masalah, karena mungkin ada yang mau menjual lahannya. Tapi setelah saya turun ke lapangan, menyampaikan kepada mereka, lah mereka kaget. Saya memperlihatkan di aplikasi Modi, Iya. itu IUP semuanya, kurang lebih 5.000 hektar kita diblok dengan IUP. Itu masyarakat tidak tahu. Sekitar kampung apa ini? Ya mulai dari Kastarip, Tambera sampai di Lamoyong sana, kita sudah dikelilingi dengan IUP. Saya punya IUP juga, tapi memang wilayahnya wilayah pertambangan, di situ tidak ada rumah masyarakat. Iya. Tapi hari ini saya lihat investor dari luar masuk, memblok di situ, dan DPR menyetujui itu, eksekutif menyetujui semuanya. Dan itu yang saya ingin perjuangkan. Tentunya kita harus komunikasi dengan masyarakat. Iya. Apakah mereka setuju? Karena memang sumber daya alam kita ini luar biasa. Yang terjadi hari ini, DPR selalu mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan
musyawarah kepada masyarakat. Ya, itu juga hampir-hampir mirip lah 11-12 kemarin persoalan yang paling urgent sekali kemarin itu di Pulau Basah. Ya. Itu kan sempat ramai juga kemarin itu ketika isu-isu Pulau Basah akan direklamasi. Banyak sekali masyarakat pesisir itu berdemo beberapa kali di depan kantor gubernur, di DPRD, dan ya mereka sangat kecewa akan hal itu karena katanya nih di lapangan mereka tidak diwakili. Bagaimana tanggapan Kakanda melihat hal itu? Nah itu juga saya dengar karena kurang lebih hampir 4 bulan ini saya turun ke lapangan untuk sosialisasi, keluhan-keluhan itu yang saya dapat. Saya belum tahu eksekusinya di Pulau Basah itu kayak bagaimana. Sebenarnya kalau saya berpikir Pulau Basah ini adalah aset terbaik yang kita punya. Jangan diberikan kepada swasta. Oh, swasta yang mengelola. Iya, yang saya tahu di lapangan itu swasta yang mengelola. Tapi pemerintah lah yang harus mengelola di situ. Nah hari ini saya pernah mendengar keluhan dari masyarakat bahwa masyarakat tidak setuju dengan Pulau Basah mau dibuat sedemikian rupa dan mereka mengeluh kepada DPR dan tidak ada yang gubris, tidak ada yang dampingi wakil rakyat. Nah di situ saya miris mendengarnya. Harusnya kan masyarakat kita ini yang tidak setuju itu tidak usah jauh-jauh ke ibu kota. Ibu kota. Dan saya melihat hari ini wakil rakyat kita tidak membuka ruang itu, tidak membuka ruang, membuka rumah aspirasi untuk masyarakat. Itu kan harus kita tampung. Harus kita tampung. Nah rencana saya ke depan, kalau misalkan saya diizinkan untuk menjadi wakil rakyat masyarakat Poleang, khususnya Dapil 3, nah saya akan membuka rumah aspirasi, sehingga aspirasi dari masyarakat ini saya bisa terima semua. Janganlah repotkan masyarakat ini harus ke kabupaten, ke ibu kota berbondong-bondong dengan biaya yang besar. Kita punya wakil rakyat loh di Dapil 3 ini. Betul. Kenapa mereka tidak didampingi? Keluhan mereka, kita terpilih dari masyarakat. Jangan kita merepotkan masyarakat untuk aspirasi mereka itu, ya aspirasi mereka ini seolah-olah tidak dihiraukan. Kita harus ingat, waktu kita mencalonkan itu kita mengemis suara. Kita datang tunduk-tunduk di rumahnya orang, salim cium tangan di rumahnya orang. Masyarakat itu mengeluh tapi tidak digubris. Jangan nanti per 5 tahun kita mau datangnya mereka. Ya setelah terpilih lupa. Mindset itu yang harus saya rubah. Iya, betul. Dan makanya jika saya diizinkan oleh masyarakat Poleang untuk pulang ke daerah saya dengan cara memilih saya akan membuka rumah aspirasi Suwandi Center. Tentunya disitulah tugas saya sebagai wakil rakyat melayani masyarakat yang memilih saya kemarin. Dan saya tidak mau ada cerita, bahwa usesele iku pilih Andi, usesele iku pilih Andi Pak. Tuh nih mati ini beti-beti. Saya tidak mau ada cerita seperti itu. Karena di masyarakat saya jalan, mereka mengatakan itu. Mereka menyebut oknum-oknum anggota DPR ini, saya menyesal pilih si A. Karena setelah dia jadi tidak pernah datangi di masyarakat. Itu yang saya ingin saya rubah. Itu yang ingin saya rubah. Tentunya kita sebagai wakil rakyat, kita harus menerima aspirasi masyarakat dan kita sampaikan ke eksekutif. Tentunya masalah Pulau Basah kemarin, saya sangat menyesalkan tidak ada wakil rakyat yang saya dengar yang mendampingi. Itu tidak ada dari perwakilan Dapil 3 ini, dan itu sangat saya sesalkan dan itu menjadi pelajaran buat saya. Iya, saya rasa seperti itu kawan-kawan. Semuanya sudah jelas saya rasa. Masalah ekonomi, masalah IUP, masalah reklamasi Pulau Basah. Kemudian yang paling urgent banget kemarin soal pengadaan damkar itu kan dah. Saya rasa ini sangat nanti digubris banget sama milenial, khususnya anak-anak Poleang ini. Dan ini yang harus kita apresiasi sama-sama kawan-kawan, bahwa hanya Kakanda Suwandi yang saya rasa sejauh ini telah memperlihatkan gagasannya, telah memperlihatkan konsepnya, idenya. Lalu yang menjadi pertanyaannya kemudian, siapa caleg selanjutnya yang bisa menjawab akan hal ini? Yang bisa memberikan gagasan apa yang akan dia bawa? Karena saya rasa sejauh ini pemaparan Kakanda Suwandi telah memberikan kita gambaran secara jelas
apa yang akan Kakanda lakukan ke depannya Ya. jika insya Allah terpilih duduk di DPRD di DPRD di DPRD DPRD Kabupaten Kabupaten Komana. Itu saya rasa konstitusi Dapil 3 ini itu menjadi sesuatu kebanggaan buat kami serta hal yang paling kami apresiasi, Kanda. Itu yang menjadi pertanyaan lagi, sekali lagi kawan-kawan, siapa caleg yang bisa menjawab akan hal ini? Iya, mungkin ada sepatah kata untuk menutup video kita ini untuk masyarakat Dapil 3 Kabupaten Komana, silakan Kanda. Baik. Nah, mungkin rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa kenapa saya baru muncul, Ya. karena saya itu tamat SMP, kerja di luar, saya SMA di Wabau, kuliah di Makassar dan ke Jakarta, dan dimanapun saya pergi, pulang ke kampung halaman saya. Saya rindu dengan kampung saya. Pada saat itu, masa kecil saya di sini, saya ingin pulang. Saya tahu keluarga besar saya di sini, dan saya ingin berbuat. Apalah gunanya saya di kampung orang dan saya tidak berguna untuk daerah saya. Makanya jika masyarakat yang mengizinkan saya pulang di kampung dan kita sama-sama membangun daerah kita ini, bantu saya, doakan saya, dan jika direstui, saya akan membuat yang terbaik untuk daerah saya karena saya punya tujuan yang besar untuk Bombana. Dan saya tidak bisa meraih tujuan itu apabila saya tidak dibantu, saya tidak dipilih, dan tentunya saya akan memperbaiki kinerja saya selama 5 tahun ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Kanda. Jadi saya rasa seperti itu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks, Kanda. Siap. Pasti menang. Amin.